Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Dalamis. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang ichnofosil. Jadi kontennya sendiri itu ada pertama ichnofosil, terus klasifikasi ichnofosil, substrat dan preservasi, ichnofacies, hubungan substrat dan distribusi ichnofacies, dan yang terakhir itu fungsi mempelajari ichnofosil. Selanjutnya masuk ke pengertian ichnofosil. Jadi, ichnofosil itu atau trace fosil atau juga disebut fosil jejak merupakan suatu struktur sedimen berupa trek, trail, burrow, tube, boring, atau tunnel yang terawetkan atau terfosilisasi sebagai hasil aktivitas kehidupan organisme. Jadi di dalam ichnofosil sendiri ada yang istilahnya itu trek atau jejak kaki seperti di contoh gambar dua atas ini. Kemudian trail itu jejak yang organisme tak berkaki atau menyeret tubuhnya, itu dua gambar yang di bawah. Selain itu ada juga boring. Ya, boring itu penggalian atau bekas galian di batu atau kayu-kayu. Kemudian ada burrow. Ekskavasi itu yang bentuknya pada substrat yang belum terkonsolidasi. Kemudian tunnel. Tunnel itu struktur fosil jejak berupa terowongan sebagai hasil galian. Lanjut karakteristik ichnofosil. Yang pertama itu mengindikasikan adanya suatu tingkah laku atau kebiasaan organisme. Jadi jika kita menemukan suatu ichnofosil atau fosil jejak, kita itu bisa mengetahui kira-kira itu bisa menggambarkan kebiasaannya, tingkah laku atau aktivitas apa yang dilakukan sama si organisme ini. Selanjutnya, tidak ada fosil jejak yang mengalami reworking. Artinya, setiap fosil jejak yang ada itu tidak sampai atau tidak akan pada tahap reworking atau tidak akan mengalami yang namanya reworking, karena jika si ichnofosilnya ini sendiri sampai pada tahap reworking, itu tidak akan bertahan atau akan hancur dan tidak akan bertahan lama. Dan selanjutnya itu ada tidak begitu relevan untuk penentuan umur. Kenapa? Karena ichnofosil sendiri itu rata-rata sulit untuk diidentifikasikan itu jenis organisme apa. Maka dari itu, sulit untuk menentukan umur dari batuannya atau umur dari jenis organisme yang ada, karena memang kita tidak tahu tipe atau jenis organisme itu. Yang terakhir itu, satu jenis fosil jejak bisa dibuat oleh beberapa organisme. Ini artinya, pada suatu substrat, jika kita menemukan sebuah fosil jejak, itu bisa diinterpretasikan bukan hanya satu organisme saja, namun bisa juga beberapa organisme lainnya ikut membuat fosil jejak tersebut. Lanjut klasifikasi. Berdasarkan tingkah laku, ichnofosil itu terbagi atas beberapa. Yang pertama ada Repignia crawling atau crawling. Itu jejak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau dicontohkan itu terlihat kalau dia itu membentuk jejak yang lurus dan melengkung atau melengkung. Kemudian ada Cubignia atau resting, itu jejak hasil aktivitas istirahat suatu organisme atau akibat juga dari berlindung atau bersembunyi dari predator. Jadi dari gambar kita tuh bisa melihat kalau si organisme ini posisinya pada substrat itu di epirelief di atas. Nah, itu kita bisa juga interpretasi kalau organisme ini bisa aja lagi bersembunyi atau beristirahat atau juga menunggu mangsanya, kayak gitu. Selanjutnya ada Fugignia atau escaping, itu jejak yang dihasilkan organisme yang lari. Contohnya itu karena adanya arus turbidit. Misal pada suatu lingkungan pengendapan laut kan ada yang namanya arus turbidit. Nah, organisme yang merasa terancam karena adanya arus ini itu yang awalnya bergerak horizontal tiba-tiba atau secara mendadak itu mengubah arah lajurnya jadi vertikal. Itu artinya kita bisa interpretasi nih,
kalau si organismenya ini sedang lari dari suatu ancaman kayak gitu. Selanjutnya ada domicnia atau dwelling, itu jejak saat organisme tinggal pada substrat sedimen yang dilakukan oleh hewan yang hidup secara infaunal. Infaunal itu dalam artian si organismenya ini hidup di dalam substrat. Kalau pada gambar itu kan pada batu pasir itu terbentuk suatu cetakan. Nah, artinya si organismenya tuh hidup di dalam batu pasirnya. Kemudian setelah dibuka ada cetakan, kayak gitu dia membentuk suatu cetakan. Selanjutnya ada fodignia atau feeding, itu jejak yang dihasilkan oleh organisme pada saat mencari makan di dalam substrat, terbentuk di dalam substrat sedimen. Selanjutnya agrignia atau traps and forming, itu jejak organisme saat membuat perangkap makanan berupa barrow yang saling terhubung untuk menangkap mangsa yang lebih kecil. Jadi kan tadi barrow itu lubang-lubang kan, berarti si organisme ini membuat lubang-lubang barrow ini dulu untuk dijadikan perangkap. Nah, seperti pada contoh itu. Nah, lubang-lubang itu yang dinamakan barrow tadi. Kemudian yang terakhir ada fugignia escaping, itu jejak organisme berpindah sambil memakan nutrien atau mikroorganisme di atas substrat. Jadi fugignia dan fodignia ini sebenarnya hampir sama. Cuma yang membedakannya itu kalau di fodignia itu organismenya memakan nutrisi atau mikroorganisme itu yang ada di dalam substrat. Sedangkan kalau di fugignia mereka itu memakan yang ada di atas substratnya. Substrat dan preservasi ichnofacies. Substrat adalah sedimen di mana fosil jejak dapat ditemukan. Nah, substrat sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada soft grounds. Umumnya dia tidak terkonsolidasi atau masih berbentuk partikel. Kemudian ada firm ground, itu semi consolidated, belum terlitifikasi. Dia ada sebagian partikelnya itu terkonsolidasi namun belum terlitifikasi atau belum menjadi batuan. Terus yang ketiga ada hard ground, itu terkonsolidasi dan terlitifikasi penuh. Berarti si partikel tadi udah secara sempurna terkonsolidasi dan sudah sampai tahap terlitifikasi. Yang terakhir itu ada wood grounds, in situ dan menerus lateral, substratnya berkarbon. Artinya dia ini substratnya itu berada pada kayu. Biasanya pada kayu yang atau yang berkarbon. Selanjutnya, preservasi adalah melestarikan suatu ichnofosil baik dengan merawat atau membuat ichnofosil itu tetap ada. Faktor-faktornya itu dapat berupa kondisi lingkungan, contohnya turbiditas, salinitas, dan energi arus, kemudian substrat dan jenis organismenya. Menurut Seileker 1964, suatu ichnofosil pada suatu substrat dapat terpreservasi menjadi 4. Terpreservasi itu berarti keterdapatannya, ditemukannya, tempat ditemukannya. Yang pertama itu ada epirelief. Epirelief itu dia ditemukan di bagian atas dari suatu lapisan. Contoh, ada suatu lapisan lempung. Nah, itu ada di permukaan bagian atas yang bisa terlihat. Berarti itu kan menandakan bahwa si organismenya itu atau ichnofosilnya itu ada di epirelief. Kemudian full relief ditemukan pada tubuh lapisan. Berarti pada tubuh atau seluruh bagian tubuhnya itu atas sampai bawah itu ditemukan adanya si fosil jejaknya juga atau ichnofosil ini. Selanjutnya ada semi relief, ditemukan pada batas lapisan. Pada batas lapisan itu misal di lapisan bawah itu lapisan lempung, atasnya lapisan pasir halus kan. Nah, jarak atau batas perlapisan ini tuh ditemukan atau bisa ditemukan suatu ichnofosil. Nah, tempat itulah yang disebut dengan semi relief tadi. Yang terakhir ada hyporelief. Hyporelief itu berarti dia ditemukan di bagian bawah dari lapisan. Misal balik lagi ke contoh yang tadi, kalau contoh bagian bawah itu lapisan lempung,
Berarti kan dasar atau bagian paling bawah dari lapisan itu, jika ditemukan suatu organisme, maksudnya ichnofosilnya tadi, berarti dia diinterpretasikan berada pada hiperelief. Selanjutnya masuk ke ichnofacies. Pengertian ichnofacies sendiri itu adalah suatu kenampakan lapisan atau kumpulan dari suatu lapisan batuan yang memperlihatkan karakteristik, geometri, dan sedimentologi tertentu yang berbeda dengan sekitarnya. Box 1987. Hubungan substrat dan distribusi ichnofacies. Distribusi ichnofacies sendiri itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tripanitas ichnofacies. Nah, terbentuk pada substrat yang terlitifikasi keseluruhan. Kemudian berbentuk U, silinder, bentuk air mata, dan berorientasi vertikal. Contohnya itu bisa dibaca Caulostepsis, Entobia, Echinoid boring, dan Tripanitis. Selanjutnya ada Pterodolitis ichnofacies, itu terbentuk pada substrat kayu, diproduksi oleh organisme laut seperti cacing kapal modern dan teredo. Lanjut ada Glossifungitis ichnofacies, itu terbentuk pada wood ground substrat, artinya seperti yang berkarbon tadi, lumpur yang terhidrasi juga, bentuk U, silinder, bentuk air mata, dan berorientasi vertikal. Anggotanya itu Gastrochenolitis, Diplocraterion, dan Silonicus. Terus ada Scolitos ichnofacies, berkembang pada lingkungan sedimen berpasir, garis pantai berpasir, shell shelf, kipas laut dalam, dan slope batial. Didominasi bentuk silindris, U-shape. Beberapa jenis yang masuk itu contohnya Scolitos, Diplocraterion, Thalassinoides, dan Ophiomorpha. Silonicus ichnofacies terbentuk di daerah non-marin, artinya bukan daerah laut atau perairan, daerah yang sangat dangkal, berbentuk Y dan atau U, berporos vertikal dengan terowongan horizontal. Contohnya itu trek dan jejak serangga, reptil, mamalia, dan burung. Kemudian ada Nereides ichnofacies, terbentuk pada lingkungan laut dalam atau abisal pada lingkungan turbidit, terbentuk pada substrat pasir lempung, dicirikan pada perputaran horizontal dan jejak hewan yang berkoloni. Jenisnya itu contohnya Nereides dan Scalarituba. Zoopicos ichnofacies itu terbentuk pada lingkungan laut yang dalam atau batial, yang airnya tenang, banyak kurang gelombang, kadar oksigennya cukup rendah, terus ditandai dari jejak yang sederhana hingga kompleks. Biasanya didominasi oleh jenis horizontal. Ada Cruzia ichnofacies juga, terbentuk pada laut dangkal, lebih dalam dari Scolitos, sekitar subtidal zone, dan sangat dipengaruhi oleh gelombang. Hampir semua bentuk, baik vertikal maupun horizontal, dapat terbentuk. Kelompok jenisnya itu contohnya Rusopicus, Cruziana, dan Rhizocorallium. Yang terakhir ada Scoenia ichnofacies, bentuk sederhana dari Phodicnia horizontal. Phodicnia itu tadi kan yang dia itu ya memakan nutrisi atau organisme mikroorganisme dari dalam. Nah, dia itu diproduksi oleh serangga atau udang air tawar. Jejak yang diawetkan di fluvial dan endapan danau sedimen itu sering dijumpainya itu di lanau dan pasir. Selanjutnya ini ada tabel tebagan dari hubungan substrat dan distribusi ichnofacies dari After Pemberton ETL 2004 in McEachern ETL 2007. Masuk yang terakhir itu manfaat mempelajari ichnofacies. Pertama itu korelasi stratigrafi, kedua interpretasi lingkungan pengendapan, 3 indikator paleontologi, 4 interpretasi batimetri, dan yang kelima itu mengetahui aktivitas organisme yang ada. Terima kasih. Sekian materi tentang ichnofosil dan ichnofacies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.